Hendra adalah seorang anak muda yang berusia 30 tahun. Dia adalah seorang skeptis sejati, dia sering bepergian ke berbagai daerah dan tidak percaya dengan hal-hal mistis. Di suatu hari, dia mendapat tugas di sebuah kota pesisir dan menginap di sebuah hotel pesisir dekat pantai selatan. Setibanya di sana, dia langsung memasuki hotel dan menuju tempat resepsionis berada untuk segera check-in karena badannya juga sudah terlalu lelah. Saat perjalanan tadi, dia seolah-olah sudah tidak memperdulikan lagi suasana hotel tua tersebut. Meski resepsionisnya bertanya berulang kali, "Anda yakin mau mengisi kamar 308?" Tapi Hendra tidak menggubrisnya. Yang ada di benaknya hanyalah segera bisa istirahat, biar tenaganya kembali pulih setelah perjalanan jauh tadi. Resepsionis itu pun menatap Hendra dengan tatapan yang penuh dengan banyak pertanyaan dan berpikir, mungkin tamu yang satu ini sangat lelah sehingga dia tidak menggubris pertanyaanku yang sebenarnya mau memberitahu kalau kamar itu berhantu. Ya sudahlah, kata resepsionis itu sambil menatap Hendra berjalan menuju kamar tersebut sambil melanjutkan tugasnya untuk tamu berikutnya, tapi sesekali menatap ke Hendra sampai menghilang dari pandangannya. Hendra pun membuka pintu kamar dan dia merasakan udara yang di dalam kamar itu sangat dingin. Sedangkan AC-nya belum dinyalakan, tapi ada sesuatu yang buat Hendra heran dan sedikit terkejut. Ruangan itu tercium bau anyir yang sangat menyengat. Hendra pun mengerutkan dahinya sambil melirik ke kiri dan ke kanan karena dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kamar itu. Tapi dia terus berjalan menuju tempat tidur meski kepalanya saat itu penuh dengan banyak pertanyaan. Berlahan dia meletakkan kopernya di sudut kamar dan langsung membereskan tempat tidur untuk beristirahat sejenak karena memang dia sudah sangat lelah. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena perutnya terasa lapar, dia pun keluar dari kamar bermaksud untuk mencari makanan. Tidak sengaja dia berpapasan dengan resepsionis yang bertugas pas awal. Dia mau cekin kamar itu, betapa terkejutnya Hendra dengan pertanyaan resepsionis tersebut. "Masih aman kan mas di kamar itu? Tidak ada yang mengganggu kan? Mas baik-baik saja kan?" Dengan terbata-bata, Hendra menjawab, "Ah iya aman kok mbak, tidak ada apa-apa kok." Terus dia pergi meninggalkan resepsionis itu sambil berjalan pertanyaan itu menghantui pikirannya. Dalam hati Hendra menggumam, kurasa ada yang tidak beres di kamar itu. Tapi karena dia bukan tipe yang percaya hal-hal seperti itu, dia sama sekali merasa tidak takut, tapi penasaran dan berniat ingin cari tahu ada apa sebenarnya. Sekitar 20 menit kemudian, dia pun kembali ke kamarnya dan terduduk diam di sudut ranjang. Tiba-tiba, dia merasa ada sekilas yang melintas depan matanya dari arah lemari yang berada di sudut kamar. Dia pun berdiri dan berlahan menghampiri lemari tersebut dan pelan-pelan membuka pintunya, tapi tidak ada apa-apa di sana selain 3 pasang baju tidur wanita yang terlihat kusam dan modelnya sudah termasuk jadul. Tapi karena memang saat itu dia merasa ngantuk banget, tanpa berpikir panjang dan aneh-aneh, dia menutup kembali lemari itu dan langsung menuju ke tempat tidurnya. Terus rebahan karena besok dia mau masuk ke kantor yang baru, jangan sampai telat, ucap Hendra dalam hati. Tapi siapa sangka di tengah tidurnya yang sangat lelap pukul 2 dini hari, Hendra dibangunkan dengan suara berisik dari dalam lemari dan beberapa menit kemudian disusul dengan suara lantunan lagu kuno dari sudut kamar yang berbeda. Tapi dia masih berpikir positif, paling itu suara dari kamar sebelah merdu juga ya suaranya, kata Hendra dalam hati. Kemudian dia kembali merebahkan tubuhnya ke kasur bermaksud ingin melanjutkan tidurnya, tapi suara lantunan lagu itu makin keras sampai membuat Hendra tidak bisa kembali tertidur lagi. Dia pun menajamkan pendengarannya dan dia baru tersadar kalau suara itu berasal dari dalam lemari pakaian yang dibukanya tadi. Dan betapa terkejutnya dia saat lemari itu terbuka sendiri. Dia pun berlahan bangkit dari tempat tidur dan memberanikan diri berjalan menuju lemari itu. Antara takut dan penasaran dalam benaknya tak karuan sudah menjadi satu. Dengan tangan gemetar dan jantung yang berdegup kencang, dia kembali memberanikan diri melihat ke dalam lemari tersebut untuk benar-benar memastikan kalau ini cuma hayalan atau mimpi karena dia terlalu capek. Setelah dia melihat ternyata tidak ada apa-apa di dalam lemari tersebut, cuma baju tidur yang kusam dan jadul tadi dengan posisi yang sama. Pas dia pertama membuka lemari itu, dia pun menutup kembali lemari itu dan kembali ke tempat tidurnya. Pada saat itu hawa dingin menyelimutinya, dia merasa ada seseorang yang berdiri di ujung tempat tidur. Dengan enggan dia pun berlahan membuka mata,
Ternyata benar, adanya di ujung tempat tidur, ada sosok wanita yang memakai gaun berwarna hijau dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Gaun yang digunakan sosok itu terlihat kusam dan basah seperti habis terkena air laut. Saking terkejut dan takutnya, tubuh Hendra tiba-tiba terasa membeku. Tapi sosok wanita itu tidak bergerak sama sekali. Namun beberapa menit kemudian, kepala sosok wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Terlihat mata kosong hitam pekat, wajah yang penuh luka senyumnya melebar, dan terlihat gigi tajam mengerikan. Dengan suara parau dia berbisik, "Pergi, ini kamarku." Hendra pun menjerit dan berlari keluar kamar. Nafasnya tersengal saat dia menuju resepsionis. "Mbak, ada hantu di kamar ya," kata Hendra. Masih kondisi ngos-ngosan, resepsionis tersebut hanya mengelai nafas. Ah, memang kamar itu berpenghuni. Hendra pun heran dengan jawaban santai resepsionis tersebut, tapi dia nggak mempertanyakan. Dia langsung meminta untuk pindah kamar, tapi sayang malam itu semua kamar sudah penuh. Mau tidak mau terpaksa dia kembali ke kamarnya. Tapi kali ini berbeda. Dia menyalakan semua lampunya, berharap dia bisa tidur dengan nyenyak, tanpa ada lagi gangguan dari sosok itu. Tapi belum beberapa menit kemudian, tiba-tiba lampu mati. Dan televisi menyala sendiri yang menampilkan layar penuh statis, dan dari arah lemari terdengar suara langkah kaki yang mulai mendekat. Hendra pun memejamkan matanya, tapi tiba-tiba ada yang menyentuh pundaknya. Dengan penuh rasa ketakutan dan penasaran, dia perlahan menoleh. Ternyata sosok wanita bergaun hijau itu sudah duduk di sampingnya. Hendra pun tiba-tiba tak sadarkan diri saat dia terbangun. Suasana sudah pagi, tapi karena semua yang dialaminya tadi, malam tubuhnya terasa lelah dan sakit. Terpaksa dia mengurungkan niatnya untuk berangkat ke tempat kerjanya yang baru. Tanpa berpikir panjang lagi, dia segera keluar kamar dan menanyakan tentang kamar itu kepada staf hotel. Akhirnya, Hendra menemukan jawaban dari rasa penasarannya tersebut. Seorang pegawai tua akhirnya bercerita kalau beberapa tahun yang lalu ada seorang wanita bernama Mutia menginap di kamar itu. Dia menunggu kekasihnya yang merupakan seorang pelaut yang berjanji akan datang menemuinya. Namun kekasihnya tersebut tak kunjung datang. Akhirnya sang wanita memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari loteng ke laut. Sejak saat itu arwahnya tetap ada di kamar itu, seolah-olah dia masih menunggu kekasihnya. Setelah mendengar cerita dari pegawai tua itu, Hendra pun memutuskan untuk cek OU dari hotel hari itu juga. Dan langsung ingin pulang ke rumah. Dia tidak memikirkan tentang hal pekerjaannya lagi. Namun sebelum pergi meninggalkan hotel tersebut, Hendra melirik ke cermin yang ada di lobi. Betapa terkejutnya dia, sosok wanita itu ada di belakangnya dan tersenyum kepadanya. Tapi Hendra berusaha tidak menghiraukannya dan langsung pergi meninggalkan hotel itu. Sampai di rumah, dia merasa lega karena mengira wanita itu tidak akan pernah mengganggu dia lagi. Tapi Hendra salah besar. Setiap jam 2 dini hari wanita itu selalu datang dan berbisik, "Ini kamarku." Hendra pun bingung dengan hal itu. Dalam benaknya bertanya, kenapa sosok wanita ini mengikutiku? Apa yang salah? Singkat cerita, kakeknya hadir dalam mimpi memberitahu kepadanya kalau laki-laki yang ditunggu sosok itu adalah kakeknya. Hendra pun minta maaf mewakilkan kakeknya. Barulah sosok itu pergi, hidup Hendra pun bisa berjalan normal seperti biasa. Demikianlah kisah tragedi dari kamar hotel 308. Saksikan legenda misteri berikutnya di channel YouTube Legenda Misteri Triana.